Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan amma ba'd. Wa nafiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ya, teman-teman sekalian rahimani Allah, semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, rahimani wa rahimakumullah, dan semoga Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, rahmatnya, sehingga kita bisa istiqomah dalam belajar. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa selalu limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah, minta ilmu, kita memohon pemahaman dan dimudahkan untuk istiqomah, dimudahkan dalam menuntut ilmu, khususnya adalah ilmu nahwu dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu taala. Dan kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita di bab yang kedua, ya, bab yang kedua dari juz yang pertama Jami'ud Durus. Dan kita masuk pada pasal yang terakhir, pasal ke-13 sudah kita baca pengantarnya, ya. Sudah kita baca bagian pengantar, bahwasanya pasal yang ke-13 ini membahas isim yang menyerupai fi'il. Isim-isim yang menyerupai fi'il. Dan itu ada 9, ya, ada 9 macam. Ada tis'atu anwa', ya. Dan kita baru bahas yang pertama, ya, masdar. Saya kemarin sudah sampai pengantar dari isim, yaitu masdar. Ingat, bedakan isim masdar dengan masdar. Bedakan isim masdar dengan masdar. Apa bedanya? Nanti kita jelas. Ya, ada perbedaan antara masdar dengan isim masdar. Ya, supaya penasaran, ya, nanti kita bahas. Baik. Kemarin sudah 1-2 paragraf, kita masuk di paragraf berikutnya, di paragraf fa'in tadammana al-ismu. Fa'in tadammana al-ismu, ya, fa'in tadammana al-ismu ahrufal fi'li, sampai situ. Ya. Qala ya al-muallif Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu taala melanjutkan pembahasan ini tentang masdar, ya. Sebagaimana sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa masdar itu dia isim yang serupa dengan fi'il, ya. Serupanya dalam apa? Karena memiliki makna perbuatan, ya. Memiliki makna perbuatan walaupun tidak punya tidak punya makna zaman, makna waktu. Itu saja bedanya. Dan kita lanjutkan lagi. Fa in tadammana al-ismu ahrufal fi'li walam yadulla, ingat, dalla yadullu, setiap fi'il yang akhirannya ditasydid maka jazmnya dengan fathah. Jazmnya dengan fathah, bukan dengan sukun. Yaitu walam yadulla 'alal hadasi. Baik. Jika ada isim yang mengandung huruf-huruf fi'il, ada isim mengandung huruf-huruf fi'il. Bayangkan, kita sambil bayangkan ada isim mengandung huruf-huruf fi'ilnya, walam yadulla al hadas. Sedangkan dia tidak menunjukkan makna hadas, makna perbuatan. Ada isim, dia huruf-hurufnya dari fi'il, suatu fi'il, dia mengandung huruf-huruf fi'il, ya, dan sedangkan tidak ada makna perbuatan. Ya, tidak ada makna perbuatan. Contohnya kuhli, ada ad-duhni, wal jurhi al-jurhi, bidomil awwali fi salasati, dengan didoma huruf pertamanya pada masing-masing ketiganya. Kuhli, duhni dengan jurhi itu. Ya, sudah. Maka kalau begitu falaisa bimasdarin, dia bukan masdar. Jadi ini menekankan bahwasanya masdar itu memang harus ada makna perbuatannya.
tidak sebatas masdar itu mirip dengan fiilnya. Tadi kan dikatakan mengandung isim mengandung huruf-huruf fiilnya. Contohnya apa? Ilmun, ya kan? Ilmun itu kan sama seperti alima. Ilmun masdar kan? Ya, ilman. Ain, mim, lam. Ya, mengandung huruf-huruf fiilnya enggak? Iya, sama. Amila. Fiilnya amila ya malu. Baik, mafhum? Nah, ilman karena ilman mengandung perbuatan, walaupun ilman tidak terikat dengan waktu, maka ilman ini kita katakan masdar. Tapi tidak setiap isim yang dia mengandung huruf-huruf fiilnya, kemudian kita bilang dia masdar. Tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Apalagi tadi dikatakan tidak mengandung perbuatan. Dan diawali dengan domah sirinya tadi. Kuhel ya. Duhan dengan jurhan kalau di tanwin. Duhnan, kuhlan, duhnan, jurhan. Falaisa bimasdari. Tapi sebenarnya mereka itu apa? Huruf atau isim-isim ini isim apa? Bal huwasmun lil asari al-hasili bil fi'li. Ay al-asari alladhi yuhdisuhu, ya. Ini ahdasa yuhdisu. Maknanya menimpa atau mengandung, terjadi. Fil fi'li. Ya, kita terjemahkan. Akan tetapi tapi isim ini tadi kuhel, duhan dengan jurh ini dinamakan dengan isim lil asari al hasili bil fi. Ai al asari alladhi yuhdisuhu. Al asar itu efek atau bekas gitu ya. Bekas. Alladhi yuhdisuhu fil fi'li. Maksudnya adalah menunjukkan dia bukan masdar tapi isim yang menunjukkan adanya jejak-jejak perbuatan. Jejak-jejak makna perbuatan dari fiilnya. Atau bekas-bekas sisa tanda perbuatan dari fiilnya. Tapi tidak setiap isim yang memiliki keserupaan dengan fiilnya dari huruf-hurufnya yang mirip dikatakan masdar ya. Harus benar-benar mengandung perbuatan. Kalau hanya sebatas asar, cuma sebatas bekas-bekas perbuatan fi'il, maka tidak dikatakan masdar. Ay al-asari alladhi yuhdisuhu fil fi'il. Wa indalla 'ala al-hadathi wa lam yatadamman yatadammanu ya. La yatadamman kulla ahrufil fi'li bal nuqisu anhu atau naqasu anhu lafzan wa takdiran min duni iwadin. Fahuwa ismu masdarin. Katawadda'a wudu'an. Takallama kalaman. Sallama silaman. Wasayati al-kalamu alai dan akan datang pembahasannya. Ya, jadi kita ulangi lagi, kita terjemahkan. Apabila ada isim menunjukkan makna hadas, makna perbuatan, akan tetapi tidak mengandung huruf-huruf fiilnya, bahkan nakosnya tidak mengandung huruf-huruf fiilnya, bahkan apa ini tadi nakosnya atau kemana? Ke ini teman-teman, kayaknya kalau terjemahnya, apabila ada isim menunjukkan makna fiil, mengandung makna perbuatan, tapi tidak mengandung huruf-huruf fiilnya, bahkan berkurang dari huruf-huruf fiilnya itu dia berkurang huruf-huruf fiilnya yang terkandung di dalam isim tersebut, baik secara lafadz maupun secara takdiri, secara tersirat, tersembunyi, maka isim tersebut dinamakan isim masdar. Nah, itu bedanya masdar dengan isim masdar. Ulangi ya. Jadi bedanya masdar. Kalau masdar dia isim mengandung makna perbuatan, tidak mengandung waktu tentunya.
dan huruf-hurufnya itu serupa dengan huruf-huruf fiilnya, ya, ini namanya masdar. Ya, masdar. Sudah. Tapi kalau isim masdar apa tadi katanya? Kalau isim masdar, apabila ada isim menunjukkan perbuatan, makna perbuatannya ada dan tidak mengandung zaman tentunya. Tapi tidak mengandung semua huruf-huruf fiilnya. Mungkin ada 1-2 huruf yang berbeda dari huruf-huruf fiilnya. Bahkan bisa naqasa anhu, berkurang darinya huruf-huruf fiilnya. Ya. Misalkan huruf fiilnya itu ada 3 huruf fiilnya misalkan ya. Kemudian ada 1 huruf fiilnya yang tidak dimunculkan pada masdarnya. Atau 2 hurufnya atau semisal itu. Tergantung jumlah huruf masdarnya ada berapa. Kan masdar macam-macam ya. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, dan seterusnya. Maka ini bukan masdar, tapi isim masdar. Nah, itu aja ya. Ingat di situ kaidahnya. Contohnya. Tadi baik yang itu lafzi mau yang tersurat, nampak jelas di pandangan kita, ataupun yang tersirat, takdiri, yang tidak kelihatan. Baik, yuk kita lihat contohnya langsung. Contohnya. Nah, tawaddu'a. Tawaddu'a fi'il madi ya. Sepakat ya. Fi'il madi tafa'ala gitu. Tafa'ala. Sudah? Tawaddu'a. Fi'il madi tafa'ala. Di sini masdarnya adalah di sini masdarnya wudu'an. Nah, sebenarnya yang lebih tepat ini bukan masdar, namanya isim masdar. Ini namanya isim masdar. Ya, ini namanya isim apa? Masdar. Kenapa? Karena dia isim mengandung makna perbuatan tanpa mengandung zaman. Tapi huruf-hurufnya tidak semuanya berasal dari fiilnya. Gampangnya kalau masdar itu benar-benar persis seperti fiilnya. Kalau isim masdar itu tidak sama dengan fiilnya, agak berbeda bentuknya. Contoh di sini, tawaddu'a kan harusnya kalau mau dijadikan masdar yang murni, harusnya apa? Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan gitu kan? Tafa'ulan, tawaddu'an. Tawaddu'an harusnya. Tapi di sini diambil yang populer yaitu wudu'an. Wudu'an. Maka ini isim masdar namanya. Sama takallama dengan kalaman, sebenarnya kalaman itu bukan masdarnya, tapi dia isim masdar. Ini bisa dibaca kalaman. Ya, kalaman ya. Kalam. Karena itu lebih populer ya. Dipakai isim masdarnya kalam. Masdarnya apa? Kalau masdar murninya dari takallama, apa dari takalam apa? Suah. Fa'ala, tafa'ala ya. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan harusnya kan takalluman. Iya kan? Takallum. Nah, ada buku namanya, kitab namanya At-Takallum. Itu kan masdar. Tapi kalau kalaman, ini isim masdar. Karena ada yang berkurang huruf-hurufnya dari huruf-huruf fiilnya. Mafhum? Baik. Ya, jelas ya. Juga di sini yang ketiga, salaman. Harusnya salaman ya. Bukan silaman, salaman. Keselamatan artinya selamat. Salaman. Ini populer ya. Populer. Ini isim masdar. Salama yusallim. Harusnya salama yusallimu tasliman. Masdarnya taslim. Tasliman. Tapi isim masdarnya salaman. Nah, jelas? Wasayati al-kalamu alai, dan akan datang penjelasan. Jadi, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini faedah bagus ya. Perbedaan antara masdar dengan isim masdar. Insyaallah jelas ya, mudah membedakannya. Dan tentunya ini tidak perlu disampaikan ketika antum-antuna mengajar atau berbicara masalah ini di hadapan tulab yang baru belajar nahwu dasar. Tidak perlu disampaikan ini dulu.
atau tulab yang baru belajar sorof dasar, atau tulab yang baru belajar muhadasah misalkan, maka tidak perlu ditahan dulu untuk menyampaikan ini, karena nanti membingungkan. Ya. Kok master, ada isim master, bedanya apa? Nanti bingung ya. Maka sampaikan aja semuanya master gitu aja. Ya mau kalaman, mau takliman, mau dia wudu'an atau tawaddu'an dan seterusnya. Ya samakan saja dulu semuanya master. Ya jelas? Baik. Kemudian lanjutkan wal masdaru. Jadi ini berkaitan dengan pilihan Mustafa memilih pendapat ulama yang mengatakan aslul fi'li itu masdar. Apa aslul sebenarnya bukan aslul fi'li ya. Aslul kalam ya. Aslul kalam atau aslul kalimah itu masdar. Pendapat ulama yang lain menyebutkan bahwasanya aslul kalimah itu fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Itulah kenapa dalam tabel tasrif fi'il madhi, tasrif ini ya, tasrif lugawi. Tasrif yang ke samping ya. Yang fi'il madhi, kemudian ada masdar, kemudian ada fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya sampai isim alat. Itu ya, susunan tabel itu. Biasanya fi'il madhi diletakkan pertama. Itu dalil pendapat yang lain mengatakan bahwa asal dari kalimah itu adalah fi'il madhi. Namun di sini dibahas bahwasanya al-masdaru aslul fi'li. Masdarlah yang menjadi pokok fondasi dari sebuah atau suatu fi'il. Jadi fi'il itu kembalinya kepada masdar. Ya, berarti masdar dulu sebagai acuannya di sini. Itulah kenapa disebut masdar. Itulah kenapa alasannya disebut masdar. Karena masdar secara bahasa apa artinya? Yasduru wa anhu yasduru jami'ul mushtaqati. Ya, karena dari masdarlah muncul semua, banyak sekali, semua jami', semua. Banyak sekali isim-isim mustaq. Apa itu isim mustaq? Isim yang punya tasrif, kan? Isim yang punya turunan, isim yang bisa diubah-ubah bentuknya. Ya, misalkan nasoroyan suruh nasron, jalasaya jelisu jalsan atau julusan, qira'aya qira'u qira'atan dan seterusnya. Namanya isim mustaq. Isim mustaq. Ya. Maka semua isim mustaq itu kembalinya ke masdarnya. Yang jadi sorotan adalah masdarnya. Pusatnya, senternya. Baik. Wa huwa qisman, ada dua macam masdar. Ini insyaallah sudah ya, kita sudah hafal ya. Masdarun lil fi'li sulasi al mujarradi. Masdar itu masdar untuk fi'il sulasi mujarrad ya. Saro Saro yasiru sair ya. Sairan atau sairin di sini karena dimanjur karena ada kaf yang di situ, ada kaf huruf jar. Sairin hidayatin. Ya, kita sering dengar apa sair ya? Jalan ya, perjalanan. Hidayah ya, petunjuk. Dari kata apa? Hidayah. Hada yahdi ya. Kalau sairin, saro saro yasiru. Sairin. Hidayatin, hada yahdi, hidayatin atau hidayatan. Wa masdarun yang kedua, golongan kedua adalah masdar yang berada tingkatan di atasnya. Maksudnya tingkatan di atasnya itu jumlah hurufnya ya. Berarti rubai dengan rubai maksudnya. Rubai nanti kan dipecah lagi kan. Rubai ada yang mujarrad, ada bahkan sulasi juga nanti ada yang sulasi yang sulasi yang ada tambahan hurufnya. Begitu pula rubai, ada rubai mujarrad dan ada rubai mazid ya. Mazid ya, sulasi mazid juga nanti nambah lagi huruf-hurufnya. Contohnya di sini ada ikramin, imtina'in, ya, tadakhrujin. Kalau tadakhrujin dari wazan apa ini? Apa wazannya? Tafa'lala. Iya, wazannya tafa'lala.
ya kan? Tadahraja, kemudian tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan, benar ya? Tadahrujan. Nah, baik. Huwa aidon, juga pembagian masdar ini dibagi dari sisi yang lain, yaitu imma an yakuna masdaran ghaira mimiyin, ada masdar yang tidak mengandung huruf mim, contohnya al-hayat, al-hayah, ya, hayatun, hayatan, ya. Wal maut, maut ini juga masdar. Mata yamutu kan, mautan. Kalau haya apa masdarnya? Hidup itu masdarnya apa? Apa? Fiilnya apa? Haya ya. Haya Yahya, ya kan? Haya Yahya, hidup. Haya Yahya. Nah, baik. Kemudian apalagi ada wa iman yakuna masdaran mimiyan. Ada masdar yang pakai huruf mim. Ulama sudah mengelompokkan demikian dan sudah meneliti ternyata masdar itu banyak juga yang pakai mim ya. Yang pakai mim masdar mimi di sini. Ada mahyan, ada mamat, itu yang pakai mim. Padahal ini artinya kan sama ya. Mahyan dengan hayah kan. Hayatun sama ya. Mamat, kematian, maut juga sama. Cuma bedanya ini masdar mimi. Ditambahkan huruf mim di depannya. Baik. Nanti ini larinya ke sorof sebenarnya kalau masalah bentuk-bentuk kata ya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanya kita akan bahas satu persatu di sini masdar yang sulasi dulu. Yang sulasi. Insya Allah ini teman-teman sudah sering dengar mufradat. Ya, sebenarnya ini contoh-contohnya banyak sekali ya. Kita langsung terjemahkan aja, ringkas-ringkas. Contohnya banyak sekali untuk yang sulasi ya di sini. Auzanun kasiratun disebutkan masdarul fi'l ya sulasi. Ya, sulasi, masdar fi'il sulasi. Fi'il yang ada 3 huruf ya. 3 huruf. Kita lihat ya. Limasdaril af'alis sulasiyati, masdar fi'il sulasi, auzanun kasiratun. Bagi masdar af'al fi'il sulasi ada banyak sekali wazannya, gitu kata Syekh. Wadzalika di sini contohnya ada nasr, ilm, nasr pertolongan, ilm ya, ilmu pengetahuan, bisa suglin, apa suglin? Ya. Sugul ya, kalau orang Arab bilang ente sugul hena gitu. Kalau bahasa amiyahnya, bahasa pasar. Enta ya. Enta sugul hena, apakah kamu bekerja di sini? Gitu kan, kalau bahasa amiyah itu asal ya, enggak sesuai dengan makhraj, enggak sesuai dengan lahjah yang benar. Ya, enta sugul hena. Anta kan harusnya anta, ya, sugul ya, bekerja artinya. Profesi pekerjaan bisa, kesibukan juga bisa. Hena itu maksudnya huna di sini. Apakah kamu bekerja di sini? Nah, teman-teman bagi yang ingin juga menambah wawasan bahasa amiyah, tidak harus pergi ke Saudi, ke pasar-pasar di sana untuk ngobrol dengan orang-orang yang jualan di pasar itu pakai bahasa amiyah biasanya. Cukup misalkan jika ada di Indonesia cari kursus-kursus bahasa amiyah, namun terlalu ini ya, gulu ya, harus mempelajari bahasa amiyah berlebihan. Caranya ya mungkin buka saja YouTube, ya, di YouTube cari konten-konten orang Indonesia yang biasa mengadakan wawancara dengan orang-orang di pasar di Arab, di Saudi. Itu manfaat ya. Ketika itu pakai bahasa amiyah ngobrolnya. Itu ada ya. Baik. Contohnya misalkan ada konten-konten TKI yang kerja di Saudi, dia mengadakan survei ke pasar di Jeddah atau di mana, itu biasanya menggunakan bahasa amiyah ngobrolnya. Itu manfaat untuk menambah wawasan bagaimana komunikasi dengan bahasa pasar, bahasa gaul, bahasa amiyah. Baik. Sugul ya, sugul yaitu bekerja. Baik. Tadi kalau nasr itu nasara yang suruh ya. Ilmun jelas alima ya'lamu ilman jelas ya. Kemudian
Sugul sagola dari kata syagola, ya, sugulan, pekerjaan, bekerja. Dan ada lagi di sini rahmah, ya, dari rohima yarhamu rahmatan atau rahman, ya, rahmat, menyayangi, kasih sayang. Ada juga di sini nisdah, ya, dari nasyada, ya, nisdah, permintaan. Apa maknanya? Permohonan. Maknanya tolab. Kalau lihat catatan kaki, kalau ada footnote-nya, itu maknanya tolab. Permintaan. Sudah. Kuduah. Ya, kuduah ini sering kita dengar. Ya. Kuduatan. Ya. Kuduah. Kuduah apa kudroh itu? Kuduah, ya. Kuduah berarti apa? Teladan, ya. Teladan. Kuduah. Rasulullah sebagai kuduah. Sebagai suri teladan yang baik. Kuduatun hasanah. Kemudian ada lagi apa di situ? Dakwah. Ya, dakwah maknanya alasan atau klaim atau dakwaan kalau di bahasa formalnya dakwaan. Bahasa kitanya ya alasan, klaim atau alasan. Kemudian apa lagi? Ada zikra. Zikra, ya. Ini zakaro dari zakar. Tadi ke dakwah dari da'a yad'u. Kalau zikra dari zakaro, ya apa? Yazkuru, ya. Peringatan. Kemudian bushra dari basyaro, berarti gembira, kegembiraan, kesenangan. Bushra ini wazannya fu'la, ya. Kalau tadi zikra wazannya fi'la, kalau dakwah tadi wazannya fa'la gitu. Dan ada apa lagi? Ya, layyan itu penangguhan, tangguhan, layyanin. Hirman, larangan dari kata haruma, haram, larangan. Ini ada gufron ya, ampunan, jelas ya. Ada khafaqan, mengangguk, menggerakkan kepala ke bawah dan ke atas itu, paham ya? Mengangguk. Tolab, tuntutan atau permintaan juga boleh. Jelas kalau itu. Khoniqin, ya, mencekik. Kalau dimasdarkan ya cekikan. Sigar, ya, sigar itu kecilnya, jelas. Ya, ada hudan juga jelas, petunjuk. Ghalabah, kemenangan. Ya, menang, ghalabatin. Sariqatin, sariqah itu ini ya, pencurian. Zahab, pergi dari kata zahaba. Zahaba yadhabu. Zahab itu bepergian. Ya, terjemahnya tidak setiap masa itu terjemahnya akhiran an gitu ya. Misalkan apa? Nasoro menolong. Nasron pertolongan. Tidak mesti selalu diterjemahkan ada akhiran an-nya. Terkadang ada yang nggak bisa, ya, nggak bisa dijadikan seperti itu. Ya, ada yang tidak bisa tadi. Ya, tidak semuanya begitu. Misalkan tadi hada, tadi hudan, bukan artinya pertunjukan, gitu ya. Bukan juga. Ya petunjuk saja terjemahnya. Hada, yahdi kan, memberikan petunjuk. Kalau hudan, petunjuk, ya sudah. Bukan pertunjukan. Kemudian, apalagi ada iyabun atau iyaban, maknanya apa? Pulang, kepulangan. Pulang gitu aja ya, pulang. Soal apa? Sa'alat, ya. Batuk ya, batuk. Zahadah, zuhud, kezuhudan. Zuhud ya. Zuhud ini levelnya di atas wara. Kalau dikaitkan dengan tazkiyatun nafs ya, kaidah mensucikan hati, jiwa, yaitu ada sifat zuhud. Zuhud ini dimiliki oleh ulama-ulama yang hebat ya. Mereka bisa sampai level zuhud. Kalau wara itu di bawahnya zuhud. Bedanya apa? Siapa yang bisa menjelaskan bedanya wara dengan zuhud? Ya, apa yang menjadi pembeda? Ya. Zuhud itu
dia merasa cukup ya dengan hal-hal yang paling penting saja, yang bermanfaat untuk akhiratnya. Dan dia tinggalkan hal-hal yang membahayakan di dunia, yang merusak kehidupannya di dunia maupun di akhiratnya. Dia tinggalkan semuanya, cari aman, tinggalkan semuanya hal-hal yang jangankan yang haram ya, yang makruh saja, mungkin yang mubah saja dia tinggalkan untuk supaya berhati-hati tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Misalkan begitu. Itu namanya zuhud. Ya. Super hati-hati dalam masalah menjaga wibawa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zuhud di hadapan Allah ya. Sifat kebaikan yang sangat tinggi ya. Adapun waro masih di bawahnya karena waro ini meninggalkan hal-hal yang haramnya saja. Adapun yang selain itu makruh, mubah, tidak sampai level itu, tidak sampai level zuhud dalam menjaga dirinya dalam masalah perkara yang makruh ataupun yang mubah. Tapi itu bedanya zuhud dengan waro. Maka kemudian zahadah itu sudah ya. Diroyah, nah sering kita dengar diroyah ya, dari kata daro itu pengetahuan artinya. Lanjut ada bugoyah, bugoyah. Bugoyah maknanya dari kata bago, tuntutan. Tadi kalau diroyah pengetahuan, ada karohiyah juga sering kita dengar karohiyah dari kata kariha, benci ya, kariha, kebencian berarti benci. Dukhul ya jelas kok, dukhul, dakhola masuk. Qabul itu menerima. Qabila dari qabila, penerimaan atau menerima. Suhubah dari kata suhubah artinya warna itu kemerah-merahan. Warna kemerah-merahan. Kemudian sohala, sohil ya, sohil itu dari kata sohala fil madinya. Maknanya suara kuda. Kalau kuda suaranya apa? Istilahnya ringkik ya, meringkik. Ringkian kuda. Terus masih banyak. Su'dadin. Su'dad ini dari kata sada, yaitu kemuliaan. Dan ada jabarutun, keagungan, jabar dari kata jabaro, keagungan, pengagungan juga boleh. Soirurah itu dari kata soro, kejadian. Nah, teman-teman pernah belajar sorof kan ya? Ada istilah, salah satu faedah dari suatu wazan itu lisoirurah, bermakna perubahan, proses kejadian dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu proses ke proses yang lain. Dari kata soro akhwatu kana ya, akhwatu kan, soro, soirurah itu masdarnya. Kemudian apalagi sebanyak ini, syabibah maknanya syabba, dari syabba artinya masa muda. Berarti kalau dimasdarkan jadi apa ya terjemahnya? Atau kepemudaan. Ya, atau kepemudaan. Kemudian halaka itu dari kata halaka, tahlukah itu dari kata halaka. Tahlukah ya dari kata halak ya, halaka maknanya kebinasaan atau kehancuran atau kerusakan. Madkhal maknanya dakhala juga sama seperti dukhul, masuk artinya. Ingat satu fiil bisa punya banyak masdar ya, tidak terbatas satu masdar tapi bisa lebih dari satu masdar. Marji'un dari raja'a, artinya kembali. Mas'atin maknanya dari kata sa'a, yaitu berupaya, berusaha. Dari kata sa'a ya. Mahmadin dari kata hamida, memuji atau pujian. Mahmidah juga sama, mahmidah atau mahmadah, ini juga dari kata hamidah artinya pujian. Wa yuqalu fihi ma'aidan mahmidun wa mahmadat. Ada yang mengatakan juga redaksi yang lain mahmid dengan mahmadah, ya sama aja. Jadi masdarnya banyak sekali ya. Untuk hamidah itu hamidah yahmadu, masdarnya bisa mahmad, bisa mahmidah, bisa mahmid, bisa mahmadah.
Ada banyak sekali. Belum nanti Hamdan dan seterusnya. Ya, Mahmud, ya, Muhammad. Kalau Muhammad bukan ya, bukan masdar ya. Mahmud juga bukan masdar ya. Mahmud itu apa? Isim maf'ul. Taib. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini baru sulasinya. Kita lanjutkan batas subpasal ya. Karena setelahnya masuk subpasal yang baru. Ya, insya Allah ini mudah. Bahas wazan yang paling sering ya dipakai ya, yaitu fa'lun, fa'lan ya, fa'lun boleh. Wa fa'lun huwa al-masdaru al-asliyu lil af'alis sulasiyyati al-mujarradah. Kita ketahui fa'lun ini masdar yang cukup sangat populer ya, karena paling banyak dipakai. Masdar asli dia, asli bagi fi'il sulasi mujarrad, masdar utama. Ingat tadi ya, Anda bilang satu fi'il itu bisa punya lebih dari satu masdar. Dan ada satu masdar itu masdar asli namanya. Misalkan apa? Jalasa yajlisu kan? Jalasa yajlisu, masdar aslinya itu jalsan sebenarnya. Ya kan? Jalasa yajlisu jalsan. Tapi yang populer malah bukan jalsan. Apa? Masdarnya jalasa yajlisu. Yang dipakai, yang sering dipakai. Julus ya. Julusan. Ya kan? Berarti julusan ini masdar atau isim masdar sebenarnya? Kalau tadi kita belajar sebelumnya. Julusan itu masdar atau isim masdar? Isim masdar. Karena susunan hurufnya berbeda dari susunan huruf fiilnya. Kalau jalsan ini masdar. Asli dia. Baik ya. Mujarradah tadi, mujarrad terbebas dari huruf-huruf tambahan. Summa udila bikasirin min masadiriha an hadzal asli wa baqiya kasirun minha ala hadzal wazni. Kemudian udila, apa itu udila? Di sini maksudnya adalah wazan ini ya dijadikan ya bikasirin min masadiriha, dijadikan atau berubah menjadi banyak masdar turunannya. An hadzal asli. Jadi dari masdar asal ini fa'lun, fa'lan, itu punya banyak turunan masdar yang lain. Ya, ingat istilah asal itu kan sesuatu yang tumbuh bercabang banyak sesuatu yang lain darinya. Makna secara bahasa asal, sesuatu yang memunculkan banyak cabang. Wa baqiya kasirun minha ala hadzal wazni. Wa baqiya kasirun minha ala hadzal wazni. Ya, dan namun demikian wazan ini yang tetap banyak dipakai untuk beberapa masdar. Tetap kebanyakan masdar menggunakan wazan masdar aslinya, yaitu fa'lan. Masih banyak yang dipakai, misalkan nasara yang suruh nasron, ya masih dipakai ya nasron. Apalagi dan lainnya. Baik. Wa mimma yadullu ala hadza, sebagai bukti bahwasannya wazan fa'lun merupakan masdar asli, anhum idza aradu bina al-marrati wan naw'i raja'u ilaih. Buktinya yang pertama, bahwa para ahli nahwu atau ahli sharaf ya, apabila akan membentuk masdar marrah, ingat ada 5 jenis masdar dalam pelajaran kitab-kitab dasarnya. Di kitab apa contohnya? Di kitab Mukhtarat, nanti coba dicek lagi, ada 5 macam masdar. Tadi kita Mulakhos ya. 5 macam masdar, coba disebutkan. Coba Anda tanya ya Ummu Fudail, urut dari yang pertama hadir. 5 macam masdar apa saja? Pelajaran dasar.
Masdar mimi. Masdar mimi terus. Mimi, terus. Ingat pelajaran maf'ul mutlak ya. Kalau dulu belajar maf'ul mutlak, biasanya pengajar itu menjelaskan macam-macam masdar. Masdar mimi, masdar sinai, masdar apa lagi? Dan lainnya. Ada 5 ya, 5 macam masdar. Mas Abu Ali ya, mau ditambahkan apa masdar-masdarnya? Masdar taukid, masdar marrah, masdar nau, masdar nau. Terus kurang berapa itu? Satu lagi ya? Masdar sinai. Sinai ya. Sudah ya. Coba ulangi lagi tadi. Mimi, marrah, taukid ya. Nau, marrah, sinai. Ya benar ya. Ada 5 ya, sekitar 5 macam masdar. Ada, kalau digabung dengan masdar asli sebenarnya jadi lebih ya. Masdar asli itu juga termasuk masdar, macam masdar. Ya, jadi tadi sudah tepat ya, ada masdar takkid atau taukid. Masdar taukid ya, yang lebih tepat, bukan takkid. Ya, taukid kalau kata si Ibnu Utsaimin dalam Syarah Jurumiyah, bahasa yang fasih itu taukid, bukan takkid. Jadi kalau kita pakai taukid atau takkid, maka yang lebih fasih itu istilah taukid. Dia ada tadi masdar taukid, masdar marrah, masdar nau, masdar mimi, masdar sinai. Ya, itu kita merojah lagi ya. Pelajaran dasar. Tapi maka di sini kita lanjutkan dulu. Sambil nanti teman-teman ingat-ingat lagi macam-macam masdar itu contohnya seperti apa. Ya. Kata Syekh, saya bacakan lagi. Tadi mana? Ya dulu. Raja'u ila. Baik. Sampai kata raja'u itu ya. Idza annahum idza aradu bina al-marrati wa naw'i raja'u ilaihi falam yabnuhuma min masdari fi'lihima illa annahum kassaru itu mengkasrohkan. Ya, awal masdari an-naw'i, masdar naw' di situ maksudnya. Tamyizan lahu min al-marrati fal marratu wan naw'u min ad-dukhuli wal qiyami was su'ali. Dakhlatun wa dikhlatun wa qaumatun wa qimatun. Wasa'alatun wasi'matun. Baik. Nah, kita sebagai bukti bahwa fa'lun itu bentuk masdar asli para ahli ya, sorof di sini akan membentuk masdar marrah dan masdar nau ya. Ketika membentuk keduanya, mereka kembali kepada masdar asli. Jadi rujukannya untuk membentuk masdar marrah dan untuk membentuk masdar nau, maka rujukannya adalah masdar aslinya. Benar enggak? Sebenarnya cocoknya pembahasan maf'ul mutlak ya. Kebayang enggak masdar marrah dengan masdar nau itu seperti apa? Masdar nau itu wazannya apa gitu dulu kan? Gampangnya. Masdar nau itu wazannya apa? Ya, siapa yang ingat? Siapa yang ingat masdar nau? Masdarnya wazannya apa? Yaitu fi'latun. Catat ya, dicatat. Fi'latun. Masdar nau. Fi'latun. Sudah? Kalau masdar marrah itu wazannya fa'latun. Wazannya fa'latun. Cuma beda awalan saja. Kalau masdar nau itu di kasroh, fa fi'ilnya fa kalimahnya awalannya fi'latun. Kalau masdar marrah itu di fathah, fa'latun. Ya, ingat ya, fi'latun, fa'latun, nau, marrah. Sudah? Kemudian sebagai bukti bahwasanya masdar asli itu masdar fa'lun itu asal, itu sering digunakan sebagai acuan untuk membentuk masdar marrah dengan masdar nau.
falam yabnuhuma min masdari fi'lihima. Ya. Ya, mereka kembali kepada asal masdar ini, kemudian mereka saya ulangi lagi terjemahnya. Falam yabnuhuma min masdari fi'lihima. Dan maka mereka tidak membangun, tidak membentuk keduanya, masdar marah dengan nau, dari masdar fi'ilnya. Ya, bukan dari masdar fi'ilnya, tapi dia kembalinya ke masdar asli. Ya. Nanti contohnya di bawah nanti ada ya. Illa annahum kassaru awalal masdari an-naw'i. Caranya bagaimana? Caranya mereka membaca kasroh huruf awal, huruf pertama untuk masdar nau, ya, tamyizan lahu minal marrah, untuk supaya membedakan dengan masdar marrah. Ya, fal marratu wan nau'u, untuk membedakan tamyiz, ya, untuk membedakan dengan masdar marrah, karena masdar marrah awalannya fathah, kalau masdar nau awalannya kasrah. Dan tadi kita katakan wazannya fi'latun dengan fa'latun. Nah, itu kan asal katanya dari masdar aslinya, ya, fa'lun kan, tinggal diubah saja dan dibuang tamar butuhnya, ya. Kemudian fal marratu wan na'u min ad-dukhuli wal qiyami was su'ana. Perhatikan tadi maksud dari falam yabnuhuma min masdari fi'lihima. Ini maksudnya gini. Kita punya kata dakhala misalkan. Dakhala gitu ya. Kebayang? Dakhala ya dukhulu. Dukhulan. Yang paling sering kan dukhul ya dipakainya. Yang masdar yang populernya dukhulan. Sepakat ya? Sudah? Sudah? Bukan dakhlan ya kan? Bukan fa'lan, tapi dukhulan. Sudah? Kata Syekh, falam yabnuhuma min masdari fi'lihima. Jadi dalil bahwasanya masdar asli itu fa'lan, ya. Ketika ingin membentuk masdar marrah dengan masdar nau yang berwazan fa'latan dengan fi'latan tadi, caranya bukan kembali tidak membentuknya dari masdar fi'ilnya. Dakhala itu fi'il. Masdar yang populernya apa? Dukhul. Nah, mereka tidak merujuk pada dukhul, tapi mereka merujuk pada bentuk masdar awalnya, masdar aslinya itu fa'lan. Kalau pada masdar utama atau masdar populernya, maka jadinya begini nanti. Jadinya kalau pakai dukhulan jadi gimana? Dukhulatun, ya, jadi dukhulatun, dikholatan. Jadi seperti itu. Kalau acuannya masdar yang populernya dukhul, tapi tidak kembali kepada itu, karena kembalinya ke masdar aslinya itu dakhlan, menjadi menjadi tadi apa? Menjadi fi'latan atau fa'latan. Taib. Dikit lagi, bacakan lagi tadi. Nah, contohnya sini fal marratu wa nau, bentuk marrah dengan nau dari masdar populernya itu dukhul, qiyam, su'al, berarti dukhul dari dakhala, qiyam dari qama, yaqumu, su'al dari sa'ala ya. Adalah dakhlatun wa dikhlatun. Dakhlah ini marrah, masdar marrah. Dikhlah ini masdar nau. Qaumatun masdar marrah, qimatun masdar nau, sa'alatun masdar marrah, si'alatun masdar nau. Jelas? Ini bukti ya, bukti utama bahwasanya masdar asli itu fa'alan. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa kita jam berapa sih? Oh, masih ada waktu ya. Tadi kita tadi ada penyebutan 5 masdar ya. Yang 2 sudah kan, ini masdar marrah dengan masdar nau, sudah tahu wazannya, fa'alatan dengan fi'latan. Nah, sekarang kita tadi ingatkan lagi masdar yang lain supaya lebih paham. Tadi ada masdar sinai ya. Masdar sinai itu apa? Jadi masdar sinai itu mudahnya menambahkan akhiran apa? Dengan menambahkan akhiran apa? Pada masdar utamanya. Menambahkan akhiran? Ya, dan tak marbutah. Ya, dengan tak marbutah. Mudahnya kalau di Indonesia kan itu menambahkan akhiran imbuhan iyah gitu kan. Iyah gitu. Nah, itu sudah menjadi masdar sinai. Ditambahkan 2
sebenarnya ditambahkan, yang lebih tepat ditambahkan al-musyaddadah dengan ta marbutoh. Al-musyaddadah itu adalah huruf bertasydid, yaitu pada huruf ya-nya itu. Kemudian ditambahkan ta marbutoh. Nah, faedah dari masdar sinai ini menjadikan masdar itu yang semula tidak mengandung sifat menjadi punya sifat. Jadi inilah solusi bagi teman-teman yang ingin menjadikan na'at suatu masdar, jadi ingin jadikan sifat na'at, maka tambahkan iya. Boleh jadi na'at. Na'at man'ut nanti hubungannya. Contohnya apa? Ada yang bisa sebutkan? Satu aja. Contohnya apa? Masdar sinai. Apa? Insan ya. Nah, insan. Insan artinya kan apa? Manusia. Itu kan masdar. Masdar bukan ya? Kurang terkenal ya kalau fiilnya. Sebentar. Oh iya, Van. Ini catatannya adalah masdarnya dari isim jamid ya. Di sini Afan. Ini isim jamid yang tidak punya bentuk fiilnya. Sebentar, kita cek lagi. Ya, contohnya tadi insan. Insan artinya manusia, tambahkan iya. Insania artinya kemanusiaan. Ini jadi sifat yang berperi kemanusiaan. Kemudian ada misalkan waton. Watonun itu negara ya. Bangsa atau negara. Maka watoniyah jadi kebangsaan atau kenegaraan. Itu namanya sinai. Menambahkan akhiran imbuhan iyah. Ya tasydid dengan tak marbutoh. Jelas. Kalau yang mimi, masdar mimi ini mudah ya. Masdar mimi itu kalau di tabel tasrif apa istilahnya? Kalau di tabel tasrif itu mirip dengan apa? Sigohnya bentuknya apa? Ditambahkan mim ya, awalannya ditambahkan mim. Dibentuk dari fiilnya, ditambahkan mim, itu mimnya zaidah saja. Tambahan saja mimnya, mim ziyadah atau zaidah. Dan dibentuk ke wazan maf'ilun. Jadi biasanya masdar mimi itu polanya maf'ilun. Catat juga di situ. Masdar mimi itu apa? Polanya maf'ilun. Ya, maf'ilun polanya. Contoh. Maf'ilun atau juga bisa maf'alun. Contoh misalkan nasoro yansuru, maka masdar miminya apa? Mansor ya, mansorun. Doroba yadribu, maka masdar miminya adalah madrob ya, madrobun dan seterusnya. Juga terkadang masdar mimi itu bisa ditambahi tamarbutoh. Ya, bisa ditambahi tamarbutoh. Contohnya apa? Contohnya adalah mahabbah. Aslinya kan cuma mahabbun. Maf'ilun, mahabbun. Tambahkan tamarbutoh karena ini yang populernya. Mahabbah, cinta. Kecintaan. Baik. Apalagi tadi yang belum dibahas, masdar nau sudah, masdar marrah. Kalau masdar marrah itu untuk menunjukkan jumlah perbuatan ya. Jumlah perbuatan misalkan satu kali perbuatan, satu kali memukul, dua kali menolong, dan seterusnya. Ini sebenarnya cocoknya bahasa maf'ul mutlak ya. Jumlah perbuatan. Kalau masdar nau untuk apa? Fungsinya untuk menunjukkan apa? Sifat ya. Sifat perbuatannya. Atau keadaan. Disebut juga masdar apa? Nama lainnya? Masdar nau ini. Hay'ah. Ya, masdar hay'ah. Nah, itu. Masdar hay'ah. Karena menunjukkan keadaannya. Keadaan konteks. Misalkan saya duduk seperti duduknya para ulama. Nah, misalkan gitu. Nah, itu pakai misalkan jalastu jilsata al-ulama'i.
Nah, saya duduk seperti duduknya para ulama. Dah, itu sekilas mengenai masdar ya. Apalagi yang belum? Masdar taukid jelas ya. Wazannya tambahkan saja wazan utamanya. Nah, misalkan akram tu ikraman. Aku sangat menghormati. Akram tu al ustadza ikraman. Aku sangat menghormati guru ustadz itu dan seterusnya. Dorob tu dorban, itu insya Allah jelas. Itu nanti larinya ke maf'ul mutlak ya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah. Masih kita bahas ya sedikit saja ini pengantar. Masdar-masdar sulasi yang sifatnya kiasi. Kiasi ya. Kalau tadi apa? Kebanyakan tuh masdar itu sama iya. Nah, kalau ini kiasi. Nah, apa bedanya? Kita bahas al-masadiru al-mutaqaddimatu al-kasiru minha sama'iyun. Jadi kebanyakan masdar yang mutaqaddimah, yang terdahulu, yang telah lewat, itu kebanyakan sama'i. Kebanyakan apa? Sama'i. Sudah dari sananya seperti itu. Ya. Wa inna ma yuqasu minha makana ala wazni fa'lin wa fa'alin wa fu'ulin wa fi'alin fa'alanin fu'alin wa fa'ilin fu'ulatin fa'alatin fi'alatin. Banyak ya itu. Itu namanya masdar kiasi. Jadi sedangkan masdar kiasi tadi ada fa'alan ya. Ada fa'alan, ada apa yang ketiga? Fu'ulan, ada fi'alan. Kita mansubkan saja biar lebih mudah dipahami ya, karena masdar kan biasanya mansubnya di tabel itu. Fa'alanan, fu'alan, fa'ilan, fu'ulatan, fa'alatan, fi'alatan. Ini masdar-masdar kiasi. Nah, kapan dipakainya? Nah, ini pertanyaannya. Maka dibahasnya di bawahnya itu. Wal muradu bil kiasi huna. Yang dimaksud masdar kiasi, sulasi kiasi di sini adalah annahu idza warada syai'un. Jika ada suatu kata, suatu fiil ya. Sesuatu sini suatu fiil, ya, apapun itu, waroda terdapat fiil, ya, suatu fiil. Walam yu'lam kaifa takallamu ya, bimasdarihi. Sedangkan tidak diketahui oleh orang-orang ya dibaca apa masdarnya. Tidak diketahui oleh orang-orang tentang pembicaraan tentang masdar. Maksudnya orang-orang membicarakan masdarnya itu orang-orang belum tahu. Kemudian tidak diketahui masdarnya itu lebih ringkas. Fa innaka ya apa ya? Oh ini boleh juga tukalimu ya. Tapi kalau tukalimu sebab jazmnya apa? Harusnya kan tukalimuna. Nah, fa innaka tuqayyisuhu ala hadza. Maka kalau kita mendapati suatu kata fi'il misalkan, kita belum tahu masdarnya, belum tahu bukan berarti belum tahu itu belum meneliti. Bukan berarti belum tahu itu karena kita malas buka kamus ya, bukan ya. Misalkan kita lihat suatu kata fi'il, nggak usah buka kamus karena saya belum tahu, pokoknya bebas saya mau pakai kiasi saja, bukan begitu. Tapi memang benar-benar kita tidak dapati di berbagai sumber tentang masdar sama'inya, masdar yang sudah dari sananya, masdar yang sudah tetap. Tidak kita ketahui, maka solusinya pakai masdar kiasi, itu maksudnya. Maka masdarnya dapat diikutkan salah satunya. Salah satu bentuk masdar kiasi. Dipilih ya, boleh dipilih. Salah satunya tadi ada fa'alan, fu'ulan, fi'alan, fa'alanan, dan seterusnya. Itu maksud dari fa'innaka tuqayyisuhu, maka silahkan engkau mengkiaskannya ala hadza, pada kata ini, pada fi'ilnya. Ya. La'annaka tuqayyisu ma'a wujudis sama'i. Maka la'annaka tuqayyisu ma'a wujudis sama'i. Dan tidak boleh mengkiaskannya kalau ada masdar sama'inya. Tidak boleh.
faqad warada masadiru iddatan mukhalifatan lihadzal qiyasi fala yajuzu al-udul anha. Sebentar, ini udul artinya menyimpang ya. Jika ada kasus terdapat masadiru waroda masadiru, terdapat masdar-masdar iddatan mukhalifatan lihadzal qiyas. Dia bentuk masdarnya itu menyimpang dari masdar-masdar qiyasi yang tadi pilihannya itu sudah banyak sebenarnya, ada fa'alan, fu'ulan dan seterusnya sampai fi'alatan tadi. Dia menyelisihi bentuk-bentuk masdar qiyasi yang sudah ada. Maka fala yajuzu al-udul, enggak boleh menyimpangkan seperti itu. Tinggal pilih saja yang sudah ada maksudnya. Tidak perlu cari masdar bentuk yang lain. Ya, misalkan karena dia belum tahu masdar sama'inya, lalu dia bebas serampangan membuat bentuk masdar. Padahal sudah ada pilihan qiyasi, tinggal pilih saja atau fa'alan dan seterusnya gitu ya. Mafhum? Baik. Kama warada lil fi'li al-wahidi masdarani au aktsaru. Ya, sebagaimana terdapat masdar-masdar yang sudah disebutkan tadi, masdar qiyasi, tinggal pilih saja. Afwan, sebentar. Kama warada lil fi'li al-wahidi masdarani au aktsar. Sebagaimana kita ketahui, bagi satu fi'il itu bisa terdapat lebih dari dua masdar, lebih dari satu masdar, bisa dua atau lebih. Ahaduha qiyasiyun. Nah, salah satunya bisa saja qiyas. Wa ghairuhu sama'iyun, yang lainnya sama'i. Nah, menarik ya. Jadi itulah alasan kenapa satu fi'il punya banyak masdar, karena bisa ada masdar sama'inya, ada masdar qiyasinya juga. Baik. Ghairu jarin 'alal qiyasi wa ajaza al-fira' an yuqasa ma'a wujudis sama'i. Ini garis bawah dulu maksudnya, Anda belum paham. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai sini dulu pembahasan kita. Kita simpulkan lagi bahwasanya ada masdar itu sulasi yang sama'i, ada yang qiyasi ya. Sulasi yang sama'i sebagaimana sudah tetap bentuk masdar itu berdasarkan penelitian para ulama, bentuk-bentuknya, dan ada juga masdar sulasi yang qiyasi, yaitu juga penelitian ulama, dijadikan alternatif, dibentuk oleh penelitian ulama, istiqra ya, berdasarkan istiqra para ulama, bentuk-bentuknya seperti ini, ada tadi fa'lan dan seterusnya. Dan kemudian yang menarik tadi dari satu fi'il itu bisa jadi ada masdar sama'inya, juga ada masdar qiyasinya. Sehingga itulah menyebabkan satu fi'il bisa punya banyak masdar. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, tadi kita cukupkan dulu. Kalimat terakhir nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair.